Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Fatima. Kali ini saya akan membahas diskusi 4 MPDR 5303 tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Baiklah, di sini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan. Di antaranya yaitu yang pertama, saya sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana sih memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar? Jadi saya sebagai guru pendidikan dasar meyakini bahwa teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga jembatan yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi pada peserta didik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Nah, di sini ada beberapa langkah konkret. Yang pertama ada perencanaan berbasis TPCK, yaitu Technological, Pedagogical, Content, dan Knowledge. Jadi di sini saya menyusun pembelajaran dengan mempertimbangkan keselarasan antara konten, pedagogi, dan juga teknologi. Di mana konten itu berisi materi yang akan diajarkan, contohnya seperti misalnya materi peluang atau rantai makanan. Kemudian dari segi pedagogi yaitu model atau pendekatan yang tepat, misalnya kayak seperti game based learning atau juga project based learning. Kemudian dari segi teknologi, nah di sini alat bantu seperti PowerPoint interaktif, Canva, Wordwall, atau juga Quizzes. Kemudian pembelajaran diferensiasi berbasis teknologi. Jadi di sini contohnya di dalam kelas inklusif seperti di kelas saya kebetulan ada 2 anak berkebutuhan khusus. Jadi saya menyesuaikan penggunaan TIK sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Contohnya di kelas saya ada dua siswa dengan kemampuan membaca yang rendah. Jadi saya berikan materi berupa video atau juga gambar visual untuk mereka lebih mudah memahami. Kemudian siswa dengan gaya belajar kinestetik atau visual, saya fasilitasi dengan aktivitas interaktif melalui PowerPoint dari Canva yang saya buat atau juga dari Quizzes. Kemudian kolaborasi dan pembelajaran sosial digital. Saya juga mengajak siswa untuk berkolaborasi dalam membuat proyek digital sederhana. Contohnya seperti poster kampanye lingkungan, sehingga mereka bisa belajar bekerja sama, menghargai pendapat teman, dan bertanggung jawab terhadap hasil kelompok. Selanjutnya itu dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Nah, di sini dampak positif diantaranya yaitu motivasi belajar meningkat. Karena memang pembelajaran dirancang lebih menarik dan juga interaktif. Kemudian kreativitas dan kemandirian siswa tumbuh. Nah, jadi siswa terlihat lebih kreatif dan juga mandiri. Kemudian pemahaman konsep juga lebih mendalam. Selanjutnya itu tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan sarana. Contohnya mungkin di sekolah saya juga termasuk karena memang dari segi digital contohnya ada proyektor yang sangat terbatas sehingga kami sebagai guru-guru di sekolah harus bergantian karena tidak cukup untuk memenuhi satu kelas satu proyektor. Kemudian kesenjangan kemampuan digital antara guru dan siswa. Lalu kebutuhan waktu yang lebih banyak. Ya, karena memang setiap menggunakan media teknologi ini dibutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kesimpulan dari diskusi keempat kali ini yaitu integrasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar telah memberikan dampak yang signifikan terhadap
peningkatan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa. Meskipun ada tantangan dengan perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi yang tepat, TIK dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri, dan juga bernalar kritis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.